Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga anak-anak soleh dan solehah senantiasa ada dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Nah, sebelum mulai belajar BTQ pada hari ini, pada pekan ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, siap ya, kita mulai untuk belajar BTQ pada hari ini. Seperti yang sudah Mereka jelaskan di awal, tadi yang akan kita pelajari adalah surah Al-Alaq. Siapa di sini yang sudah pernah menghafal surah Al-Alaq? Atau ada yang sudah pernah membaca dengan terjemahnya? Atau ada yang sudah hafal? Baik, akan kita bahas satu persatu ya di surah Al-Alaq ini insya Allah. Baik, kita mulai ya. Dan anak-anak, surah Al-Alaq ini artinya segumpal darah. Artinya segumpal darah. Terdiri dari 19 ayat. Lumayan banyak ya. Nah, semakin banyak ayat yang kita hafalkan, sedangkan banyak pahala yang kita dapatkan. Begitupun saat kita membacanya. Kemudian, surah Al-Alaq ini termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkannya di mana? Di Mekah atau di Madinah? Nah, iya betul di Mekah dan merupakan surah ke-96, urutan ke-96 di dalam Al-Qur'an. Untuk materi ini bisa anak-anak baca ulang kembali di modul yang nanti Mereka kirimkan di GC ya. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang pesan yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Di antaranya yaitu yang pertama, perintah untuk membaca Al-Quran. Ini terdapat dalam ayat 1 sampai 5. Ya, yang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penciptaan manusia. Nah, mulai dari dalam perut sampai kita dilahirkan di dalam perut ibu ya, di dalam kandungan ibu, di dalam rahim sampai kita dilahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya kita untuk belajar, mencari tahu tentang ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan ya, karena Allah itu ilmunya sangat luas sekali. Dari itu kita harus selalu belajar. Kemudian yang keempat, tentang sifat manusia yang melampaui batas. Melampaui batas itu apa ya? Yaitu melampaui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, waktu sholat zuhur itu kurang lebih pukul 12. Nah, tapi dia lalai atau dinanti-nanti, jadi sholatnya lebih dari jam 12. Itu salah satu contohnya ya. Contoh lainnya lagi, tidak patuh kepada orang tua, karena yang diperintahkan adalah harus berbakti dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai ancaman Allah terhadap orang kafir. Jadi orang kafir itu diancam oleh Allah. Jadi di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti kita bahas kembali ya pekan depan. Baik, sekarang
dilanjutkan, Burika beri waktu untuk anak-anak membaca surah Al-Alaq dan terjemahannya. Boleh membacanya di modul atau di juz amma. Silahkan di-pause dulu video ini untuk membaca terlebih dahulu. Kalau sudah, boleh dinyalakan dan ditonton kembali ya videonya sampai akhir. Silahkan boleh mulai membaca. Baik, nah kita lanjutkan ya. Hari ini yang akan kita hafalkan yaitu ayat 1 sampai 3. Nah, coba kita hafalkan bersama-sama ya. Kita baca secara berulang ayatnya sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak kalau di rumah boleh lebih dari 3 kali ya, sampai hafal. Oke, kita mulai ya dari ayat 1. Sebelumnya mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dibaca sebanyak 3 kali, boleh dihitung menggunakan jari ya. Oke, siap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, diperhatikan juga panjang dan pendeknya ya. Oke, kita lanjutkan ayat kedua. Kita baca kembali sebanyak 3 kali. Dihitung menggunakan jari. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pinter, bagus. Diperhatikan ya, kalau yang ada tanda komanya berarti ini huruf ain. 'Alaq. Yang ada garisnya dibacanya panjang. Insana. Kita lanjut ya ke ayat ketiga. Boleh dihitung lagi menggunakan jari sebanyak 3 kali. Siap ya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Masya Allah. Sudah selesai ya, kita baca sama-sama sebanyak 3 kali. Silakan nanti dihafalkan ya. Baca diulang-ulang sampai hafal. Untuk tugas pekan ini, yang pertama, anak-anak silahkan tuliskan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3 yang tadi dihafalkan ya, dalam tulisan Arab berlatih. Boleh melihat dari modul atau dari juz amma. Sampai ayat 3 dulu saja ya. Kemudian hafalkanlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Nanti dikumpulkan dan ditesnya pekan depan. Itu hari Kamis saat anak-anak PTM. Insya Allah. Saat anak-anak PTM hari Kamis, nanti tugasnya akan Burika periksa dan hafalannya insya Allah akan dites ya. Jadi silahkan disiapkan dengan baik. Oke. Kalau sudah menonton video ini, silahkan komen di GC ya. Silahkan komen di GC kalau sudah selesai menonton video ini atau di komen YouTube-nya. Jadi nanti Burika akan absen anak-anak dari GC juga. Cukup untuk BTQ hari ini. Mari kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.